Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu, keluarga GBD Irsade Magelang yang ada di rumah. Kembali malam hari ini, sebelum kita beristirahat, kita akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan dalam Renungan 79. Renungan malam hari ini saya ambil dari Kitab Kidung Agung, pasal yang ke-8, ayat yang ke-6 dan 7. Kidung Agung pasal 8 ayat 6 dan 7. Saya akan bacakan, demikian bunyi firman Tuhan. Taruhlah aku seperti meterai pada hatimu, seperti meterai pada lenganmu, karena cinta kuat seperti maut, kegairahan gigih seperti dunia orang mati. Nyalanya adalah nyala api, seperti nyala api Tuhan. Air yang banyak tak dapat memadamkan cinta, sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan dihina. Puji Tuhan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Renungan firman Tuhan malam hari ini saya beri tema kekuatan cinta. Sekali lagi, kekuatan cinta. Cinta memiliki kekuatan yang begitu luar biasa. Sehingga dalam firman Tuhan pun dikatakan bahwa cinta itu kuat seperti maut. Bahkan kekuatan dari cinta bisa membuat seseorang melakukan hal-hal yang tidak masuk akal. Ada seseorang yang karena cinta, dia rela melakukan perjalanan yang sangat jauh. Bisa sampai keluar pulau, bahkan keluar negeri, bahkan antar benua. Itu karena cinta, mencari orang yang dicintainya. Itulah kekuatan dari cinta. Tidak peduli berapa jauhnya, tidak peduli berapa biaya yang harus dikeluarkan, berapa ongkosnya. Tetapi seseorang akan melakukan hal itu disebabkan karena kekuatan cinta. Dalam Kidung Agung pasal 8, ayat 6 kita sudah membaca, dikatakan bahwa cinta kuat seperti maut. Artinya bahwa cinta itu memiliki kekuatan yang begitu luar biasa, sehingga dikatakan cinta itu kuat seperti maut. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan, kita sebagai orang-orang percaya, kita harus berhati-hati dengan cinta. Artinya kita tidak boleh bermain-main dengan yang namanya cinta. Karena kalau kita salah menangani cinta, kalau kita tidak bisa mengendalikan cinta, maka kekuatan cinta itu bisa membahayakan diri kita seperti maut. Ada banyak orang yang karena tidak bisa menguasai dirinya, tidak bisa mengendalikan cinta, tidak bisa menguasai cinta, sehingga kekuatan cinta itu berdampak negatif bagi orang-orang tersebut. Ada orang yang karena cinta melakukan apa saja. Ada yang kata-kata yang mengatakan cinta ditolak, dukun bertindak. Ada juga yang karena cinta orang bisa bunuh diri karena tidak bisa menguasai diri, tidak bisa mengendalikan cinta itu. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita
tidak boleh bermain-main dengan cinta. Dikatakan juga dalam Kidung Agung pasal 8 ayat 6 bagian B, nyalanya adalah nyala api, seperti nyala api Tuhan. Cinta juga digambarkan seperti nyala api. Api kalau dapat dikendalikan itu sangat bermanfaat. Karena api yang terkendali bisa digunakan untuk memasak. Api yang terkendali bisa digunakan untuk menghangatkan. Api yang terkendali bisa digunakan untuk penerangan. Tetapi ketika seseorang tidak bisa mengendalikan api, api itu akan semakin besar dan akan mengakibatkan kebakaran yang hebat. Akan mengakibatkan kerugian yang begitu luar biasa. Kalau api itu tidak dikendalikan, kalau api itu tidak terkendali. Dan itulah cinta. Cinta digambarkan seperti nyala api. Kalau tidak terkendali, itu akan mengakibatkan dampak-dampak yang negatif. Akan mengakibatkan kerugian. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang yang percaya, kita harus dapat menguasai diri kita. Kita harus dapat mengendalikan cinta itu. Sehingga tidak mengakibatkan dampak yang negatif. Sehingga kekuatan cinta itu berdampak positif ketika kita dapat mengendalikannya. Dalam Kidung Agung pasal 8 ayat yang ke-7 dikatakan, air yang banyak tak dapat memadamkan cinta, sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Ketika cinta tidak terkendali, orang tersebut tidak bisa mengendalikan diri, tidak bisa mengendalikan cinta. Cinta itu memiliki kekuatan yang luar biasa, sehingga dikatakan air yang banyak tidak dapat memadamkannya. Sungai pun juga tidak bisa memadamkan. Dan itu akan berdampak negatif tentunya bagi orang tersebut. Bagi orang yang tidak dapat mengendalikan kekuatan cinta. Bagi orang yang tidak dapat mengendalikan dirinya. Maka cinta itu akan berdampak negatif. Akan sangat merugikan. Akan sangat menghancurkan seperti maut. Cinta itu bukan kotor. Cinta itu bukan dosa. Cinta itu kudus. Jika kita dapat mengontrol, jika kita dapat mengendalikan cinta itu, dan kita gunakan pada saat yang tepat dan juga pada orang yang tepat tentunya. Karena ada orang-orang yang menggunakan cinta di saat yang tidak tepat, belum cukup umur, sudah bercinta dan lain sebagainya. Ada orang yang tidak tepat menggunakan cinta pada orang yang tidak tepat. Artinya yang mencintai istri orang lain itu kan tidak tepat pada orang yang tidak tepat. Mencintai suami orang lain itu tidak tepat. Jadi cinta itu kudus, cinta itu suci ketika digunakan pada saat yang tepat dan pada orang yang tepat. Dan firman Tuhan katakan dalam Kidung Agung pasal 3 ayat yang ke-5 dikatakan, agar kita jangan membangkitkan cinta, jangan menggerakkan cinta sebelum waktunya, sebelum diingininya. Jadi ada saatnya. Dan cinta dapat berdampak positif. Seseorang yang sedang dilanda cinta dapat melakukan hal-hal yang positif. Namun juga sebaliknya, cinta itu juga dapat mengakibatkan hal-hal yang negatif ketika orang tersebut tidak dapat mengendalikan cinta.
ketika orang tersebut tidak dapat mengendalikan dirinya. Oleh sebab itu kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus dapat mengendalikan diri kita. Kita harus dapat mengendalikan cinta itu, sehingga cinta itu tidak merugikan kita. Tetapi kekuatan cinta itu bermanfaat, dapat menggerakkan kita untuk melakukan hal-hal yang positif. Dan kita bersyukur Tuhan sudah terlebih dahulu mencintai kita. Dia sudah berkorban, memberikan nyawanya, mencurahkan darahnya, menebus segala dosa kita karena Dia mencintai kita. Dan biarlah kita sebagai umat-umatnya yang sudah ditebus, kita pun mencintai Tuhan dengan sepenuh hati kita. Dan kekuatan cinta itu biarlah menggerakkan kita untuk melakukan hal-hal yang positif, menggerakkan kita untuk melakukan hal-hal yang baik, bukan hal-hal yang merugikan, bukan hal-hal yang negatif. Tetapi kekuatan cinta itu biarlah ada dalam hidup kita, menguasai kita, dan kita terus dapat mengendalikan dan mengontrolnya, sehingga tidak mengakibatkan yang negatif, tetapi hal yang positif yang kita lakukan dan kita kerjakan. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan sama-sama berdoa, karena Tuhan sudah mencintai kita, kita pun juga harus mencintai Tuhan, dan kita harus memiliki cinta, kita harus memiliki kasih, dan kita harus dapat mengendalikan cinta itu yang ada di dalam diri kita. Kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat cinta-Mu kepada kami. Engkau sudah memberikan nyawa-Mu, Engkau sudah mati untuk menebus segala dosa kami. Terima kasih Tuhan. Kami pun mau mencintai Engkau. Berikan kepada kami hikmat, berikan kepada kami kekuatan untuk dapat mengendalikan diri kami, untuk dapat mengendalikan cinta itu, sehingga cinta itu dapat berdampak positif dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa dan syukur kami dalam nama Tuhan Kristus. Haleluya. Amin.